Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajoci, dosen pengampu mata kuliah konsep dan pembelajaran PSSD kelas 6. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru, siswa, dan membebaskan para guru dan dosen dalam menentukan sistem pembelajaran. Kebijakan Merdeka Belajar ada beberapa yang kemudian ini bisa memberikan keluasan kepada para mahasiswa maupun para dosen. Merdeka Belajar merupakan sebuah spirit bagi kita, diantaranya untuk mewujudkan banyak tanya, banyak coba, banyak karya, gagasan tentang Merdeka Belajar sebagai langkah awal untuk mencapai perbaikan sistem pendidikan di Indonesia yang selama ini dianggap jalan di tempat. Baik, di pertemuan ini kita akan belajar tentang materi strategi pembelajaran IPS di SD, yang mana strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh pendidik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali berjumpa pada suasana yang sangat berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar tentang pada mata kuliah konsep dan pembelajaran IPS SD kelas 6. Untuk pertemuan ini pertemuan yang keempat ya. Kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, tetapi saya ingin mengecek sejauh mana pemahaman yang di pertemuan sebelumnya. Karena pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep, maka adakah yang bisa memberikan pendapat atau penjelasan tentang konsep? Ajukan tangan. Silakan Disna berdiri dan memberikan pendapatnya. Baik, pengertian konsep di sini adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang mencitrakan suatu benda atau gagasan yang konkret maupun yang abstrak. Oke, bagus. Ya. Berikan aplaus. Oke, itu merupakan terbalik dari materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pertemuan pada hari ini kita masuk pada strategi pembelajaran IPS. Nah, sebelum kita membahas materi ini, tentu bicara tentang strategi, mungkin pada pembelajaran ataupun mata kuliah yang lain juga sudah pernah disinggung terkait dengan kata pembelajaran strategi. Jadi saya ingin coba mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang strategi pembelajaran. Adakah yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan, depan. Terima kasih atas kesempatan. Menurut saya, strategi pembelajaran adalah hal-hal atau item-item yang harus dikerjakan guru dan siswa di dalam kelas agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus. Jadi strategi pembelajaran itu merupakan bagian pembelajaran dalam suatu cara atau pola yang digunakan oleh pendidik di dalam perwujudan kegiatan
pembelajaran. Nah, untuk Anda sebagai calon guru SD, tentu pengetahuan tentang strategi pembelajaran ini menjadi sangat penting. Karena sebagai guru harus memiliki kemampuan dalam mengaplikasi beberapa strategi pembelajaran. Sebab di sekolah dasar nanti pasti kondisi sekolah, situasi, dan karakter siswanya itu berbeda-beda di masing-masing sekolah. Oleh karenanya, kalau Anda punya pemahaman yang banyak tentang strategi pembelajaran, Anda bebas menggunakan strategi pembelajaran apa kira-kira yang tepat dalam melakukan pembelajaran pada sekolah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada ada yang tahu apa itu IPS? IPS adalah ilmu pengetahuan sosial yang pada hakikatnya mempelajari tentang hubungan manusia dan lingkungannya. Jadi IPS itu dibagi dalam beberapa cabang-cabang bidang. Yang pertama ada geografi, psikologi, sejarah, ekonomi, dan lain-lain, Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Selain Marsan, ada juga yang bisa memberikan pendapatnya. Jadi jelas ya bahwa ilmu pengetahuan sosial itu merupakan suatu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi sosial, sejarah, geografi, bahkan sampai pada ekonomi dan ilmu-ilmu. Juga kita akan sedikit mendalami beberapa konsep dasar dari ilmu-ilmu sosial yang ada. Nah, untuk di PGSD itu sendiri sebenarnya bukan hanya satu mata pelajaran ya yang dipelajari. Jadi ada beberapa mata pelajaran. Kalau dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial, maka kajiannya kita tidak membahas lebih dalam minimal konsep dasar dari beberapa bidang ini, baik sejarah, ekonomi, sosiologi, dan yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada strategi pembelajaran IPSD. Jadi ini menjadi sangat penting karena bisa jadi tidak semua strategi pembelajaran itu tepat untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran, apalagi dengan pembelajaran tematik. Kita harus mampu untuk menganalisa tema-tema yang kita ajarkan itu akan cocok tepat dengan strategi atau metode A, B, C, dan seterusnya. Nah, karena ini di kelas rendah, maka mulai dari kelas 3 tema-tema itu harus dianalisa. Karena pemilihan strategi itu menjadi penting untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa prinsip yang perlu diketahui dalam memilih strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama, ya pembelajaran itu harus bermakna. Lalu kemudian berbasis nilai. Terus menantang, aktif, pengembangan berbagai potensi dasar siswa. Lalu keberagaman latar belakang lingkungan sosial di SD. Selanjutnya kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial beserta didik. Ya, ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana pembelajaran bermakna? Silakan, Bapak. Serta didik itu memiliki kemampuan untuk memaknai dan memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut.
Oke, ada yang lainnya? Ya, baik. Jadi memang pembelajaran bermakna ini menjadi titik poin utama yang perlu harus kita garis bawahi. Karena di sekolah dasar, apalagi kelas rendah, yang terpenting itu pembelajaran yang kita sampaikan ini benar-benar bisa membuat kesan, memberikan kesan kepada peserta didik. Karena kalau berkesan pembelajaran yang kita laksanakan, tiba di rumah mereka pasti gampang mengingatnya. Makanya kalau kita dulu di sekolah, guru menjelaskan ini di 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, ini penggunaan papan tulis ini kadang dari sudut atas, kemudian sudut bawah, tengah, itu banyak menulis. Jadi itu merupakan salah satu cara dalam membuat melaksanakan pembelajaran betul-betul ada fokus perhatian kita. Jadi pada saat ulangan, guru begitu menulis di bagian ini jawaban tentang definisi tentang ini. Nah, jadi dibuat betul-betul memberikan makna. Lalu selanjutnya, ya tentu pembelajaran ini harus lebih aktif ya, dan berkesinambungan. Lalu kemudian ternyata pengajaran konsep dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Ada pendekatan secara induktif dan pendekatan secara deduktif. Ada yang bisa berikan pendapat yang bagaimana itu pendekatan induktif dan pendekatan deduktif? Silakan. Ya, pendekatan induktif merupakan suatu pendekatan yang menekankan kajian konsep dan prinsip bahan pengajaran secara teoretis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan yang kemudian pengajaran dapat dilakukan. 2 pendekatan ya. Oke. Selanjutnya, metodologi dalam mengajar IPS. Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik. Kalau peserta didik itu siapa saja? Siswa, pendidik, gurunya kan? Oke, lalu kemudian jadi karena ini merupakan cara yang dilakukan atau aktivitas ya yang tersistem dari sebuah lingkungan, maka dalam pembelajaran itu sebelum Anda berdiri di depan seperti ini, mestinya harus ada sebuah perencanaan, sehingga di dalam pembelajarannya yang dilaksanakan itu semua yang ada di dalam perencanaan, sehingga setiap tahapan-tahapannya bisa tersusun atau berjalan dengan baik. Lalu kemudian ada beberapa metode
metode dalam pembelajaran IPS. Yang di belakang ada yang bisa menyebutkan? Di antara metode-metode pembelajaran IPS yaitu ada metode latihan keterampilan, ada juga metode tanya jawab. Oke, baik. Lalu kemudian bagaimana metode ceramah? Ada yang bisa? Menurut saya pengertian metode ceramah adalah suatu metode mengajar yang dilakukan dengan menyampaikan informasi atau pengetahuan secara lisan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Oke, bagus. Apakah ada yang bisa menambahkan pendapatnya? Oke, jadi metode ceramah merupakan sebuah metode mengajar ya, dengan menyampaikan ini harus dianalisa dalam penggunaannya. Ini contohnya penerapan metode ceramah. Lalu kemudian yang kedua, tadi siapa yang menjawab? Ada metode diskusi ya? Saya, Pak. Coba silakan. Sebut nama. Kenalkan, nama saya Marvin. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan membicarakan masalah atau problem misal. Terima kasih. Ya, jadi berikan aplaus. Ini merupakan gambar dari contoh pelaksanaan metode diskusi. Jadi kita membentuk dalam satu rombongan belajar itu, kita akan membentuk beberapa kelompok. Ya. Lalu kemudian guru Anda memandu, mengarahkan peserta didik untuk melakukan diskusi, tetapi sebelumnya harus diberikan satu bahan ataupun masalah yang kemudian akan didiskusikan oleh para siswa ataupun peserta didik. Lalu tentu pengontrolannya lalu kemudian ternyata ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini selalu digunakan pada kegiatan pembelajaran ISD. Nah, sebelum kita ada yang bisa, silakan berdiri. Demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan sebelum melakukan kegiatan. Metode demonstrasi merupakan metode mengajar dengan cara memperagakan benda, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kejadian. Kegiatan ya. Jadi ini salah satu contoh untuk kegiatan demonstrasi. Ini mendemonstrasikan peta, ya. Menunjukkan peta dengan menggunakan bola dunia, ya. Ini waktu kalau ada yang masih ingat, tak? Di SD pernah menggunakan ini. Latihan keterampilan. Latihan keterampilan untuk mengajak siswa melihat langsung cara membuat keterampilan yang berhubungan dengan sejarah. Nah, ini juga menjadi penting, metode tanya jawab. Jadi metode tanya jawab adalah suatu interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Berarti antara Anda dengan siswa Anda. Kemudian melalui kegiatan bertanya yang dilakukan oleh pendidik untuk mendapatkan respon lisan dari peserta didik. Seperti yang Anda lakukan tadi, ini merupakan bagian dari implementasi kegiatan atau metode
tanya jawab, sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan baru pada diri peserta didik. Nah, dengan itu akan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan bagi peserta didik dengan memberikan kesempatan untuk bertanya, lalu kemudian mungkin kita berikan pertanyaan, karena si peserta didik akan tertantang, wah, kira-kira apa ini jawabannya. Nah, kalau misalnya itu tidak membuat mereka tertekan, mereka akan lebih enjoy, sehingga tetapi kita fokus pada tujuan pembelajaran yang kita akan capai. Jadi sebelum kita tutup, kita akan melakukan evaluasi pada pertemuan kita kali ini. Tetapi saya coba memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian. Ada hal yang perlu ditanyakan pada kegiatan pembelajaran kita, silakan katakan. Oke, silakan berdiri. Ya, baik, terima kasih kesempatannya. Kenapa nama saya Irman? Di sini ada hal-hal yang belum saya pahami mengenai metode diskusi. Biasanya dalam pembelajaran diskusi ini, Pak, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, pada saat pembelajaran itu terkadang siswa itu dalam kelompoknya tidak fokus dalam pembelajaran, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, apa kiat-kiat atau cara-cara yang kita lakukan sehingga siswa itu dalam pembelajaran bisa fokus memperhatikan guru, Pak? Mungkin itu saja. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Bagus pertanyaannya, berikan aplaus. Ada lagi yang perempuannya, karena lebih banyak ibu-ibu ini. Oke, jadi si kiat untuk membuat peserta didik fokus pada materi atau pembelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Nah, memang dalam kegiatan implementasi pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, terlebih dahulu tentu para peserta didik itu dibentuk beberapa kelompok dalam satu rombongan belajar. Misalnya 5 kelompok diskusi. Lalu kemudian di dalam setiap kelompok pasti kita akan memberikan satu masalah yang menjadi bahan diskusi untuk dipecahkan masing-masing kelompok. Kalau tidak ada materi, gimana caranya supaya kita bisa berdiskusi? Maka harus ada materi. Lalu kemudian masalahnya adalah dari satu kelompok itu mungkin ada anggotanya katakanlah 4 orang. Tapi dari 4 orang itu ada yang kegiatannya di luar dari tema ataupun masalah yang akan dibahas. Maka disitulah guru memainkan peran untuk mengkoordinir, melakukan pemantauan dari kelompok 1, 2, dan lainnya, supaya kegiatan siswa di masing-masing kelompok itu dapat betul-betul fokus pada masalah yang didiskusikan, karena mereka akan berkewajiban untuk mempresentasikan nantinya hasil diskusi di tiap kelompok. Nah, kalau misalnya setelah kita berikan satu masalah untuk didiskusikan, kemudian kita tinggalkan, itu dipastikan tidak akan fokus, dan mungkin kegiatannya akan banyak pada kegiatan-kegiatan yang
lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Lalu contoh realnya bisa Anda lihat di gambar untuk bentuk kelompoknya. Jadi ini guru berdiri di tengah dan selalu melakukan pengontrolan. Terus kemudian guru pasti akan memberikan bimbingan pada masing-masing kelompok. Jadi tidak bisa dilepas. Oleh karena itu, maka kegiatan atau metode ini akan efektif dalam kegiatan pembelajaran IPS pada ya. Jadi metode diskusi ini sudah berapa kali pernah kita lakukan satu penelitian bersama mahasiswa yang lainnya, dan memang ini sangat efektif ya hasilnya untuk dilakukan. Tetapi yang menjadi catatan adalah dilihat materi ataupun tema yang diajarkan pada kegiatan pembelajaran, karena bisa jadi tidak semua tema yang kita ajarkan akan sesuai pembelajarannya dengan menggunakan metode diskusi. Begitu pula dengan metode yang lainnya, dan demonstrasi, karya wisata, dan lain-lain. Kalau untuk mata pelajaran IPS ini sebenarnya cakupannya sangat luas. Tadi beberapa konsep dasar itu sudah disampaikan di awal ya. Ada sejarahnya, ada sosiologinya, antropologi. Ya, kalau misalnya metode karya wisatanya, itu lebih tepat misalnya kita memakai situs sejarah, ataupun misalnya di ekonomi, kita bisa langsung ke pasar misalnya, wisata, bisa menyaksikan secara langsung transaksi tawar menawar antara pembeli maupun penjual. Jadi itu ya. Jadi kita evaluasi proses perkuliahan kita ya. Dari awal tadi sampai akhir sudah berapa yang menjawab, dan nanti kita akan kumpul ya 10 menit kemudian ya. Oke, terima kasih. Baiklah, pertemuan kita hari ini saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.